Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tadi pelajaran kita siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran, absensi ya. Oke. Atsyifa Safira, Farisa Mahardika, Hilya Kanza, Lutfiana Melani, Nisrina Nur Alifah, Rifda An Azizah, Ulfa Khairun Nisa, Vina Ayu Julianti, Zairah Aulia Oktavia. Oke, alhamdulillah semuanya diberi kesehatan sehingga berangkat ya. Sekarang kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu tentang hukum bacaan mad silah. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu mad silah? Belum ya, tidak apa-apa. Nanti setelah kita belajar ini, kita tahu apa itu hukum bacaan mad silah. Kalau mad itu sudah tahu ya. Mad artinya apa? Panjang, betul. Berarti bacaan yang dibaca panjang. Nah, kita akan coba. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Jadi mad silah itu ada dua, mad silah qasirah dan tawilah. Yang kedua, dapat membedakan kedua jenis mad silah. Setelah mempelajari, kita bisa membedakan mana yang termasuk mad silah qasirah dan mana yang termasuk mad silah tawilah. Yang ketiga, menemukan contoh mad silah dalam ayat atau dalam Al-Quran. Yang keempat ini ya, membaca ayat yang mengandung mad silah secara benar. Setelah tahu, kita bisa mempraktekkan cara bacanya dengan benar seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan pengertian mad silah. Ada yang mau baca? Zairah, coba dibaca pengertian mad silah. Mad silah adalah mad yang terjadi karena domir kata nanti orang ketiga dia punya halugi hanya muncul apabila dikelilingi huruf hidup. Mad silah ada dua, mad silah qasirah dan mad. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Zaira. So ya, mungkin kata-katanya agak sedikit jelimet ya. Intinya itu mad silah adalah mad yang terjadi karena apa? Karena adanya huruf hijaiyah yang bunyinya apa? Atau disebut dengan domir. Domir di sini artinya adalah kata ganti. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu berarti dia atau nya bahasanya itu. Hanya muncul apabila dikelilingi huruf hidup atau berharokat gitu. Fathah, kasroh atau domah itu namanya harokat ya. Dan sampai sini paham ya? Artinya hak yang bulat gitu. Kita lanjut. Nah, mad silah.
Mad silah ada dua, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Cirinya dari mad silah qasirah itu hak domirnya ketika setelahnya bukan hamzah. Setelah huruf hak yang bulat itu bukan hamzah. Hamzah itu berarti alif yang bisa dibaca. Kalau alif kan nggak bisa dibaca ya, cuma tambahan. Nah, hamzah setelahnya bukan hamzah, berarti huruf hidup lainnya seperti misalkan huruf lam atau huruf kaf atau huruf selain hamzah itu tadi ya. Nah, kebalikan sedangkan mad silah tawilah itu hak domir yang setelah huruf ha itu adalah huruf hamzah atau huruf hidup. Hamzah itu berarti yang bisa dibaca setelahnya ada harokatnya, seperti itu ya. Dan di situ yang qasirah tidak, setelahnya bukan hamzah, yang tawilah setelahnya ada hamzah yang berharokat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya, oke. Nah, kita lanjut. Nah, contoh bacaan mad silah. Nah, saya cuma di sini menyebutkan 2 contoh saja ya. Contohnya banyak, tapi di sini coba dilihat ya. Di sini nggak ada huruf panjangnya. Saya salah nulisnya. Seharusnya di sini panjang. Nah, mad silah qasirah. Ini huruf apa namanya? Ha, domir. Ini yang dimaksud dengan hak domir di sini. Setelah huruf hak domir bukan hamzah, makanya disebut dengan mad silah qasirah. Betul. Nah, coba kita lihat mad silah tawilah. Nah, di sini juga ada hak domir. Seharusnya di sini harokatnya panjang ya. Setelah hak domir ada huruf hamzah, betul, hamzah yang berharokat. Maka di sini panjang, dinamakan dengan mad silah tawilah. Gimana cara bacanya? Semua mad silah qasirah itu dibaca 1 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Kalau kita bahasakan itu bisa dengan 2 ketukan panjangnya. Itu ya, 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, sedangkan mad silah tawilah itu panjangnya 2 sampai 2,5 alif atau bisa disebut dengan 5 harokat atau 5 ketukan. Coba saya contohkan bacanya ya. Qala lahu sahibuhu. Nah, qala lahu. Nah, itu 2 ketukan. 2 ketukan saja. Kemudian yang mad silah tawilah. Nah, panjangnya bisa sampai 5 harokat. Lahu ajrun azim. Itu contohnya ya. Lahu ajrun azim. Nah, kenapa kita harus belajar membaca mad? Karena panjang pendeknya itu bisa juga merubah arti. Contohnya, saya contohkan yang lainnya selain dari mad silah ini ya. Contoh mad tabi'ilah. Contoh kata amin. Kan ada berapa? Amin, amin, dan amin. Nah, ini kan coba kalau yang panjang ini berarti apa namanya? Ini semua ini beda artinya semuanya. Antara amin, amin, dan amin. Itu semuanya beda artinya. Kalau amin yang kita baca ketika mengaminkan Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, amin. Apa artinya? Kabulkanlah gitu. Kalau nggak salah ya, kabulkanlah. Nah, kalau amin itu apa artinya amin? Itu juga beda artinya lagi. Artinya aman. Kan beda sekali kan? Nah, maka perlunya kita mempelajari mad di sini supaya tahu apa namanya?
bahwa setiap panjang pendek itu bisa beda artinya. Tuh. Ini menjaga kebenaran ayat tadi ya, kebenaran makna ayat ini. Kemudian perhatikan ayat berikut. Ada surat Al-Fajr ayat 15 dan Al-Furqan ayat 3. Coba diperhatikan, itu contoh dari mad silah. Coba dibedakan ya. Diperhatikan coba. Kalau di sini tulisannya ada yang tidak panjang, coba dibuka di Al-Qur'annya. Ya, surat Al-Fajr ayat 15. Setelah perhatikan, coba siapa yang berani maju? 2 orang. Menggaris atau menentukan mad silahnya di mana? Ya, silakan. Saya yang tunjuk atau bagaimana? Ya. Oke, yuk Ulfah. Satu saja. Al-Fajr 1 dan pilih Al-Fajr atau Al-Furqan. Kasih tanda di garis seperti itu. Ini termasuk mad apa? Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Ulfah. Terima kasih. Siapa lagi yang ini nggak perlu ditunjuk? Siapa yang maju? Ayo. Ayo. Siap. Oke, Zaira. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Mbak Zaira. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya, ternyata anak-anak langsung bisa membedakan ya, mana yang mad silah qasirah dan mana mad silah tawilah. Gampang atau susah? Gampang ya, alhamdulillah, Allah beri kemudahan supaya kita bisa memahaminya. Betul di sini ya. Ini mad silah tawilah karena setelah ha dhamir ada huruf hamzah. Hamzahnya berharokat, ini dibaca ya. Mad silah tawilah. Kemudian yang selanjutnya mad silah qasirah, di sini ada 3 langsung ya. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Kalau di sini dilanjutkan bisa wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Oke ya. Coba saya tanya lagi Mbak Farisa. Mad silah tawilah dibaca berapa harokat? Tawilah. Oke, betul ya, 5 harokat. Tepuk tangan untuk Mbak Farisa. Ya, 5 harokat dibacanya panjang gitu. Coba sekarang cari contoh bacaan mad silah dalam Al-Qur'an. Tuliskan jawabanmu di papan tulis. Silakan. Di sini tidak ada penghapus kah? Silakan. Cari sekarang individu ya. Yang tadi tidak maju, yang tadi sudah maju boleh tidak maju. Boleh Al-Qur'an yang di bawah boleh. Sudah ketemu? Yo, maju. Boleh Al-Qur'an yang di bawah. Berapa kata yang menunjukkan itu saja gitu ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Rifda. Betul ya, beri tepuk tangannya kepada Mbak Rifda. Ya, bagus. Di surat tadi apa? Surat apa Mbak Rifda punyamu? Al-Lail malahu. Nah, ini ada hamzah. Siapa lagi udah ketemu? Sudah? Oke, yuk. Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Semangat sekali kalian ya, memberi semangat kepada temannya. Oke ya, bagus ya di sini. Qasirah, tawilah. Alhamdulillah sudah paham semua ini ya. Tinggal coba di sini kita apa? Nah, kita diskusi. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Cari nggak kelihatan. Sorry, saya hapus. Jadi 3 kelompok. Mau berhitung atau langsung 3 saja? Oh, langsung 3. Silakan dihimpitkan mejanya.
Nah, sebelum saya bagikan, nah seperti biasa kita olahraga dulu ya. Oke, silahkan berdiri semua yang kemarin saja ya. Oke. Pernah kita praktekkan. Karena siang itu jam rawan. Sebelum berdiskusi. Tepuk. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Coba. Saya akan bagikan tugasnya. Akan dibutuhkan Al-Quran. Oke, silakan. Sudah ada suratnya di situ, kemudian ditulis ayat yang menunjukkan tuh. Ayatnya nggak ditulis semua. Enggak apa-apa. Yang penting satu kata itu ya. Contohnya mana? Memang menjadi hafal. Enggak apa-apa. Enggak, yang penting bukan ha saja yang ditulis. Satu kata itu habba satu kata. Enggak apa-apa, yang penting enggak motong. Nah, ini bisa juga ditambahin tidak ada hamzah setelahnya. Setelah apa? Setelah ha dhamir itu kan biar jelas. Oke, boleh langsung yuk kelompok 2, kita anggap kelompok 2 ya. Yuk, satu saja dijawab apa namanya? Berdiri ya, Bang. Berdiri saja. Salam, kami akan bacakan ayat ini, kemudian dijelaskan mana yang termasuk apa namanya? Matnya, alasannya apa? Seperti itu ya. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan surat An-Naba ayat 15. Oke. Berarti lengkap ya, jangan hanya ini. Kalau yang Al-Baqarah cukup penggalan dari tanda wakaf saja. Tahun Oke, jelaskan. Jenis majilah yang terdapat di ayat ini adalah majilah qasirah. Karena apa alasannya? Alasannya karena al-dhamir tidak berbicara. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Loh, tadi surat An-Naba ayat 15 ini termasuk majilah qasirah. Oke, selanjutnya saya yang pertama mana ya? Saya acak ya bertanyanya ya. Tuh, kelompok 2. Coba jelaskan dengan singkat perbedaan majilah qasirah dan majilah tawilah. Majilah qasirah kenapa? Oke, betul.
pertemuan selanjutnya tetap pada kelompok ini ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan saya akan berikan 10 ya, 20 contoh antara masilah qasirah dan masilah tawilah. Nanti anak-anak akan mencari mana yang qasirah, mana yang tawilah, gitu ya. Setelah itu praktek membaca satu-satu gitu ya. Masilah tawilah seperti apa, qasirah seperti apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah ini anak-anak semuanya semangat ya berbinar. Alhamdulillah. Oke. Itu ya. Gimana? Jadi tahu tentang masilah qasirah dan tawilah? Ya, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru hari ini tentang masilah. Setelah mengetahui atau mendapatkan ilmu ini, maka kita praktikkan ketika membaca, oh ternyata ini qasirah, oh ternyata ini tawilah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, lihat Mbak Zairah senyum seperti itu jadi tambah semangat loh. Senyumnya senyum penuh semangat gitu loh. Oke, terima kasih. Nah, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu besok insyaallah. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih.